Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ardiansyah selaku pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi tentang Asrarul Ahkam atau rahasia-rahasia hukum syariat. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas aspek-aspek Asrarul Ahkam dalam rahasia-rahasia syariat ketika untuk mengetahui hikmah-hikmah dalam diberlakukannya suatu ibadah itu harus tentang aspek-aspek yang pertama yaitu dari sudut bahasa, lalu yang kedua dari sudut makna. Untuk sudut bahasa itu menerangkan hukum Islam dengan melihat teks ayat atau hadis yang diteliti. Nah, misalkan pada ayat Al-Quran tentang had mencuri itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Al-ayat. Nah, yang dibahas pada ayat ini itu yaitu pada lafaz wasariqu wasariqatu. Jadi yang didahulukan dalam ayat tersebut itu lafaz wasariqu, artinya pencuri laki-laki. Nah, jadi didahulukan pencuri laki-laki dibandingkan dengan pencuri perempuan. Selanjutnya, sebaliknya pada ayat lain tentang hadzina itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nah, yang dibahas pada ayat ini yaitu az-zaniyatu waz-zani, yaitu yang didahulukan lafaz az-zaniyatu, artinya penzina perempuan. Nah, kan di sini terdapat perbedaan antara lafaz sebelumnya yang bahas tentang had mencuri dan had zina. Yaitu untuk had zina itu didahulukan az-zani itu yang perempuan, sedangkan yang mencuri itu wasariku yang didahulukan yang laki-laki. Di sini terdapat rahasianya atau terdapat nilai yang ada di dalamnya. Maksudnya gimana? Nah, untuk yang pertama untuk pencuri laki-laki, kenapa kok didahulukan? Kan disebutkan bahwa laki-laki itu untuk merasa malunya itu kan hanya memiliki satu. Untuk perempuan kan mempunyai 9. Itu. Sebaliknya seperti az-zaniyatu tadi kan yang didahulukan perempuan, kan kita tahu bahwa sudah masyhur, sudah terkenal bahwa perempuan itu mempunyai nafsu lebih besar daripada laki-laki. Disebutkan dalam kitab Zuratun Nasih itu perbandingannya itu sama untuk nafsu, untuk perempuan itu 9, sedangkan laki-laki 1, jadi 1:9. Nah, di sini kan terdapat perbedaan. Seperti itu kan juga kan tidak mungkin ada pekerja seks atau PSK itu laki-laki, kan tidak mungkin. Seperti itu. Jadi nilainya di sini dari sudut bahasa itu dilihat, intinya dari sudut bahasa ini dilihat dari lafadznya, seperti itu. Lafadz ayat atau hadisnya, lafadz dalilnya, seperti itu. Seperti yang saya contohkan. Selanjutnya itu dari sudut makna. Itu menerangkan rahasia hukum Islam dengan melihat konteks makna pada ayat atau hadis yang diteliti. Seperti itu. Contohnya yaitu pada hadis qala Rasulullah SAW salasun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun an-nikahu wat-talaqu war-raj'atu. Artinya arti dari hadis tersebut yaitu ada 3 perkara yang mana jika 3 perkara tersebut disungguh-sungguhi atau sungguh-sungguh maka jadinya jadi sungguh-sungguh. Begitu sebaliknya jika pun itu perkara 3 tadi itu dibuat sunda gurau tapi jadinya nanti juga sungguh-sungguh. Seperti itu. Apa perkara itu? Yaitu
an-nikahu wa tolaqu wa ruj'atu. Yaitu yang pertama nikah, tolak dan rujuk. Nah, jadi dari segi maknanya ya, kan maknanya itu kan tadi disebutkan bahwa meskipun ini gurau, senda gurau itu bernilai sungguh-sungguh, artinya meskipun kita tidak berniat, misalkan suami saya tidak, atau jangan saya, untuk ada seorang suami yang niat senda gurau menalak istrinya, itu kan tetap jadi, yaitu sah, tetap terjadi tolak atau ya cerai seperti itu. Untuk itu dari makna ini itu untuk seseorang tidak bermain-main dalam hal ibadah seperti itu. Nah, next. Nggak bisa. Slide-nya kok nggak bisa. Selanjutnya yaitu wilayah Asyurul Ahkam. Nah, di sini wilayah Asyurul Ahkam, wilayah rahasia hukum syariat. Nah, apakah boleh semua hukum syariat itu dicari hikmah-hikmahnya, kan seperti itu. Di sini dijelaskan menurut Ibnu Rusdi, Asyurul Ahkam hanya berlaku bagi hukum-hukum amalia lahiriah saja, belum sampai pada akidah. Karena hukum akidah diharuskan memakai dalil-dalil yang qat'i, yang tidak dipertentangkan baik dari golongan orang-orang rasyih, yaitu orang-orang yang mendalami alhamdulillah agama Islam dalam ilmunya, maupun orang awam seperti kita, orang awam. Jadi untuk masalah akidah ini tidak boleh, menurut Ibnu Rusdi itu Asyurul Ahkam tidak sampai mencapai pada masalah akidah. Misalkan kan akidah kita diperintahkan untuk iman kepada Allah, misalkan itu kita cari untuk apa kita iman kepada Allah, apa hikmahnya, kan gitu kan, gimana kan ini bersifat paten, bersifat qat'i, bersifat pasti. Jadi ya nggak perlu pokok masalah akidah, keimanan itu manut sam'an wa ta'atan gitu aja, seperti itu. Selanjutnya yaitu hukum amali lahiriah dapat dikembangkan melalui metode baik metode qiyasi, takwili, maupun menerangkan hikmah-hikmah atau metode hikmi seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Walaupun setiap ulama berbeda hasil yang diperoleh dalam mengungkapkan rahasia hukum tersebut. Jadi wilayah Asyurul Ahkam, hikmah untuk dari rahasia syariat, hikmah-hikmahnya itu di sini hanya boleh amaliyah lahiriah, ibadah lahiriah, jasmaniah, seperti itu. Misalkan kan ada orang yang menurut riset kan gitu kan, sholat ataupun puasa kan bisa memperbaiki jiwa atau bisa menyehatkan badan, kan seperti itu. Misalkan seperti itu, kan itu hikmahnya. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi dalam hal ini yaitu Asyurul Ahkam atau hikmah-hikmah ini tidak boleh lebih diunggulkan daripada perintah itu sendiri. Artinya apa? Kan perintah sholat misalkan itu jangan didahulukan hikmahnya dulu. Misalkan kan tadi sholat, puasa dapat menyehatkan badan, seperti itu. Jangan dibalik. Khawatirnya kalau kan sudah ada hikmahnya, sudah mengetahui hikmahnya, wah aku sudah sehat aja, nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, kan tidak seperti itu. Atau contoh lain, misalkan apa, sodako atau bersilaturahmi, kan seperti itu kan disebutkan bahwa bisa dapat itu membuat
mendatangkan rezeki atau rezeki menjadi banyak kan seperti itu, menjadi lancar. Terus dibalik, wah aku rezeki ini bisa lancar, aku rezekinya sudah lancar, tidak perlu sedekah, tidak perlu silaturahmi kan ya tidak seperti itu. Jadi meskipun sudah mengetahui apa rahasia di balik suatu amal atau hikmah-hikmahnya itu akan, tapi tetap tidak boleh lebih diunggulkan seperti itu. Khawatirnya seperti tadi, seperti yang telah saya jelaskan seperti itu. Nah, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang ditanyakan atau ada salah-salah dari saya, dari perilaku perkataan dari pemateri khususnya saya sendiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti itu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.